Ternyata saat di tengah jalan baru Bung Karno diberitahu akan dibawa ke Istana Bogor. Begitulah kesaksian yang dituturkan Bambang Wijanarko, Kolonel KKO Marinir, ajudan Bung Karno ketika itu dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno. Ketik itu, setelah melihat Bung Karno marah, karena Maijen Pranoto Rekso Samudro yang telah ditunjuk Bung Karno jadi caretaker Menpangat tak bisa menghadap ke Halim karena tidak diizinkan Maijen Soeharto. Pangkostrat saat itu, Bambang Wijanarko tidak langsung menyampaikan pesan Maijen Soeharto lainnya yakni agar Presiden Soekarno sesegera mungkin keluar dari Halim. Sebelumnya, Bambang memang ditugaskan memanggil Maijen Pranoto untuk menghadap ke Halim. Tapi di markas Kostrat, Pangkostrat Maijen Soeharto tak mengizinkan Pranoto datang ke Halim. Mengingat situasi pasca diculiknya para jenderal masih belum jelas siapa kawan siapa lawan. Dalam keadaan Bung Karno marah, tentu kurang tepat jika pesan Maijen Soeharto agar Bung Karno keluar dari Halim disampaikan langsung. Begitu pikir Bambang Wijanarko, maka Bambang pun nekat memberanikan diri untuk berkata, "Mohon maaf, Pak, izinkanlah saya menyarankan sudilah Bapak segera meninggalkan Halim." "Mengapa, Bang?" tanya Bung Karno. "Begini, Pak, hari ini saya telah banyak melihat dan mendengar keadaan di kota. Pagi tadi saya melihat pasukan tak dikenal di sekitar istana. Malam ini saya melihatnya lagi. Sewaktu saya di markas Kostrat saya dengar laporan bahwa gedung RRI telah dikuasai kembali oleh pasukan Kostrat dan saya melihat pasukan-pasukan Angkatan Darat siap siaga dan bergerak di sekitar Monas. Sewaktu baru saja saya lewat bypass menuju kemari, saya melihat berpuluh truk berisi pasukan yang berseragam sama dengan yang tadi pagi saya lihat. Di sekitar istana, tidak jauh dari lapangan golf Rawamangun. Melihat dan mendengar itu semua saya menarik kesimpulan malam ini juga atau paling lambat besok pagi. Pasukan Kostrat pasti akan menyerbu Halim. Karena itu, Pak, saya mohon dengan sangat agar Bapak secepatnya meninggalkan Halim." Begitulah kata Bambang. Menurut Bambang, dirinya waktu itu sengaja tidak menyinggung nama Maijen Soeharto yang menyampaikan pesan itu. Kata Bambang, itu adalah soal psikologis. Karena sebagai ajudan, ia telah mengenal betul sifat Bung Karno yang kadang-kadang keras hati. Sama dengan keras hatinya Pak Harto bila mempertahankan suatu prinsip yang dianggapnya benar. Bung Karno pada saat itu sedang marah pada Pak Harto yang tidak mengizinkan Pak Umar dan Pak Pranoto menghadap Bung Karno. Semua saran apapun dari Pak Harto pasti tidak akan diterima Bung Karno. Sebaliknya Bung Karno tahu betul bahwa saya orang pasukan yang telah banyak berpengalaman dalam operasi-operasi taktis militer, kata Bambang dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno yang ditulisnya. Bambang berharap dengan menggambarkan keadaan taktis di lapangan, Bung Karno akan mau mendengar sarannya. Dan yang terpenting waktu itu adalah keluarnya Bung Karno dari Halim. Mendengar laporan dan permohonannya itu Bung Karno minta pertimbangan kepada yang hadir. Pak Leimena setuju agar Bung Karno segera meninggalkan Halim. Omar Dhani mengatakan bahwa kapal terbang kepresidenan Jetstar siap membawa Bung Karno kemanapun. Di tengah-tengah sibuknya kami berbicara itu, datang Suparto yang melaporkan telah tiba membawa Elbu Dewi, kata Bambang. Seketika, kata Bambang, pertemuan berhenti. Bung Karno dan Dewi masuk ke kamar, mengadakan pembicaraan pribadi. Omar Dhani dan Suparjo keluar ruangan. Bambang pun segera mendekati Waperdam Leimena. Ia ajak keluar Waperdam Leimena. Di depan Pak Leimena, Saelan, Sumirat, dan Mangil saya sampaikan situasi gawat yang sesungguhnya dan pesan Pangkostrat Jenderal Soeharto. Akhirnya kami setuju. Pak Leimena akan terus mendesak Bung Karno agar mau meninggalkan Halim dan kami para asisten menyiapkan segalanya tanpa diketahui pihak Omar Dhani dan Suparjo, kata Bambang. Menurut Bambang, Dewi Soekarno tidak lama berada di Halim. Dengan diantar Suparto lagi, ia pulang ke rumahnya. Bung Karno mengadakan pembicaraan lagi dengan Waperdam Leimena. Akhirnya Waperdam Leimena keluar, dan kami diberitahu bahwa Bung Karno siap meninggalkan Halim. Kami para asisten segera beraksi. Waktu menunjukkan sekitar pukul 23. Sebuah mobil sedan kecil Prince telah kami siapkan, juga dengan pengawalan di depan dan belakang. Sewaktu Bung Karno keluar rumah langsung saya persilakan masuk mobil dan Pak Leimena duduk di sebelah Bung Karno, kata Bambang. Mendadak, kata Bambang,
Omar Dhani datang mendekat. Ia melihat bahwa tak mungkin ia turut di dalam mobil kecil itu. Segera ia mencari kendaraan lain. Bambang sendiri naik mobil di samping pengemudi dan memerintahkan konvoi kecil itu segera berangkat. Kami, Pak Leimena, Mangil, dan saya, telah sepakat Bung Karno harus dibawa ke Bogor. Tetapi saat itu Bung Karno belum mengetahuinya, kata Bambang. Sewaktu tiba di bypass dan belok kiri menuju selatan, Bung Karno bertanya, Bambang, kita akan kemana? Mengapa tidak ke kapal terbang? Waperdam Leimena yang duduk tepat di belakang, kata Bambang, menepuk bahunya memberi isyarat agar dirinya menjelaskan kepada Bung Karno. Bambang pun menjawab pertanyaan Bung Karno. Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak kami bawa ke Bogor. Mengapa, Bang? Tanya Bung Karno lagi. Ada 3 alasan mengapa Bapak kami bawa ke Bogor. Pertama, saya yakin betul bahwa Halim pasti akan segera diserang. Saat demikian, sebaiknya Bapak jangan berada di tengah pertempuran. Kedua, kami tidak setuju bila Bapak meninggalkan Halim dengan pesawat terbang. Terserah Bapak untuk mempercayai mereka. Tetapi di dalam pesawat itu nasib kita berada di tangan seorang pilot. Kemanapun Bapak dibawa, terserah pada kemauan pilot itu dan kami para pembantu Bapak tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya dengan melalui jalan darat ini apapun yang akan terjadi kami masih tetap dapat menjaga Bapak. Ketiga, Bogor tidak jauh dari Jakarta. Kita tidak tahu benar kejadian apa yang saat ini terjadi di ibu kota. Tetapi apapun juga kejadian itu kami harap Bapak jangan terlalu jauh keluar dari Jakarta. Agar dapat menguasai keadaan dan mengatasi segala persoalan yang timbul, kata Bambang kepada Bung Karno. Mendengar jawaban Bambang, Bung Karno terdiam. 5 menit kemudian Bung Karno bertanya, Bang, apakah jalan ke Bogor ini aman? Aman, Pak. Bapak tidak usah khawatir. Kami akan membawa Bapak dengan selamat sampai di Istana Bogor, jawab Bambang. Bambang sendiri ketika itu mengaku tidak mengetahui situasi yang sebenarnya. Apakah jalan ke Bogor malam itu betul aman? Bambang pun tak tahu. Bahkan siapa lawan siapa kawan pun tidak diketahui dengan pasti. Tetapi saya harus menenteramkan hati Bung Karno. Ia tidak boleh ragu. Kami, para asisten dan pengawal Bung Karno yang berjumlah kecil malam itu, telah siap sedia untuk melindungi dan menjaga Bung Karno. Kalau perlu jiwa raga kami pertaruhkan, kata Bambang.